Tadi kan klasifikasi dari konten ini sebagai aset. Iya. Sedangkan suatu aset itu kalau dalam akuntansi biasanya diikuti dengan yang namanya penyusutan. Betul. Mungkin Sobat Talenta sebagai konten kreator agak kebingungan karena kan penyusutan apa yang harus disusutkan dari konten. Kalau begitu apa sih Pak dari penjelasan menurut Bapak sendiri? Baik, ya. Sobat Talenta, kita sudah agak masuk sedikit ke pencatatan secara akuntansinya bahwa setiap pengeluaran itu harus Sobat Talenta bagi dua. Ada yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun. Untuk aset itu adalah kategori pengeluaran yang punya usia masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya intangible asset tadi. Artinya tidak boleh dibiarkan secara sekaligus, harus melalui proses namanya amortisasi. Pertanyaan berikutnya, apa itu amortisasi? Amortisasi itu adalah pengakuan pembebanan dari aset tersebut yang berdasarkan masa manfaatnya. Contoh misalkan, konten ini memiliki masa manfaat 4 tahun. Biaya untuk membuat konten ini 10 juta misalkan. Berarti pembebanan secara per tahunnya adalah 10 juta dibagi 4 misalkan begitu. Kalau kita mempergunakan metode garis lurus. Sementara ada 2 metode sebenarnya yang diizinkan oleh fiskal. Yang pertama garis lurus, yang kedua saldo menurun. Kemudian Sobat Talenta mungkin juga mulai bertanya, dari mana pembagi 4 tahun itu? Dari mana dasar usianya itu masa manfaatnya ada 4, ada 10, ada 15? Apakah kita bisa tentukan sendiri? Maka nanti Sobat Talenta bisa merujuk ke PMK 96 tahun 2009. Di situ sudah diatur yang namanya aset tetap, baik berwujud atau tidak berwujud, itu dibagi atas 4 kelompok. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Ini untuk aset tetap yang bentuknya selain bangunan. Kalau bangunan nanti terbagi atas permanen dan tidak permanen. Permanen 10 tahun, tidak permanen 20 tahun. Kembali lagi, apakah yang untuk aset tetap yang tidak berwujud juga sama-sama? Kategorinya bisa kelompok 1, 2, 3, atau 4. Maka inilah yang acuan Sobat Talenta, penentuan berapa lama masa manfaatnya. Maka persentase amortisasi setiap tahunnya mengacu kepada masa manfaat tersebut. Tinggal nanti mau pilih yang mana, metode garis lurus kah atau saldo menurun. Kira-kira begitu.